Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Winestri, NPM 1921010233. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, kelas D semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 hingga kelompok 13 dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun ajaran 2021 hingga 2022. Hukum Perdata Internasional atau HPI di Indonesia oleh Profesor Gautama dipergunakan istilah hukum antar tata hukum atau disebut dengan hatta, yaitu di mana beberapa sistem hukum bertemu dengan posisi atau kedudukan yang sama. HPI adalah hukum nasional bukan internasional. Sumbernya hukumnya nasional. Hanya saja dalam HPI ada unsur asingnya. Jadi HPI merupakan hukum perdata nasional untuk hubungan internasional. Hukum antar tata hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu hatta internasional. Hukum antar tata hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu hatta internal HPI Gautama. Hukum antar tata hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada hatta internal dan yang kedua ada hatta eksternal. Yang pertama ada hatta internal. Menurut Profesor Gautama, hatta internal adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan sel hukum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hukum. Jika hubungan yang berlaku atau apa yang merupakan hukum, jika hubungan dan peristiwa antara warga negara dalam suatu negara memperlihatkan titik pertalian dengan sel dan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa, waktu, tempat pribadi, dan soalnya. Yang kedua ada hatta eksternal. Hatta eksternal HPI menurut Profesor Gautama yaitu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan sel hukum mana yang berlaku dan apa yang merupakan hukum. Jika hubungan dan peristiwa antara warga negara pada waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian warga negara pada waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan sel dan kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa setempat, pribadi, dan soal. Hukum antar waktu. Hukum antar waktu adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hukum. Jika hubungan dan peristiwa antara warga negara dalam suatu negara dan tempat memperlihatkan titik pertalian dengan sel dan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan, kuasa, waktu, dan soal. Kemudian ada hukum antar tempat. Hukum antar tempat adalah keseluruhan peraturan Kemudian ada hukum antar tempat. Hukum antar tempat adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan sel hukum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hukum jika hubungan dan peristiwa antar warga negara dalam suatu negara dan suatu tempat tertentu atau waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan sel dan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, dan soal. Kemudian ada hukum antar golongan.
Hukum antar golongan adalah keseluruhan peraturan keputusan hukum yang menunjukkan sel hukum mana yang berlaku atau apa yang merupakan hukum jika hubungan dan peristiwa antara warga negara dalam suatu negara, suatu tempat, dan waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan sel dan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan, kuasa pribadi, dan soal. Titik-titik pertalian. Titik-titik pertalian atau titik taut dalam HPI bisa disebut dengan istilah dalam bahasa Belanda seperti aanknopingspunten. Dalam bahasa Inggris yaitu connecting factor atau point of contact. Titik taut, titik pertalian adalah hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sel hukum. Titik pertalian primer adalah faktor atau keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Titik taut primer untuk HAG golongan rakyat, titik taut atau pertalian primer adalah faktor dan keadaan yang menciptakan persoalan hukum perdata internasional atau HPI. Faktor yang menimbulkan isu HPI yaitu ada 3 faktor, yaitu kewarganegaraan, domisili, atau tempat kediaman, serta tempat kedudukan badan hukum tersebut. Dalam titik pertalian ada titik pertalian sekunder, yaitu faktor atau dalam titik pertalian ada titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor atau sekumpulan fakta yang menunjukkan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Dalam hukum perdata internasional terdapat prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Yang pertama, negara di dunia menganut 2 prinsip. Pertama, prinsip kewarganegaraan, yaitu status domisili seseorang, baik warga negara maupun asing, ditentukan oleh hukum nasional mereka. Yang kedua, prinsip domisili, yaitu status personal seseorang, ditentukan oleh hukum yang berlaku di domisilinya. Pada dasarnya yang disebut dengan prinsip domisili adalah negara atau tempat yang menurut hukum dianggap sebagai pusat kehidupan seseorang. Pengertian hukum domisili ini sesungguhnya berasal dari hukum Inggris. Hukum domisili ini didasarkan pada kediaman permanen seseorang. Penunjukan kembali atau disebut dengan renvoi. Konsepsi renvoi sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan prinsip hukum yang diberlakukan. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan prinsip atau perkara HPI dengan berdasarkan kaidah hukum inter lex fori atau sistem hukum lain selain lex cause apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Secara umum, renvoi adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex fori. Dalam hukum perdata internasional terdapat kualifikasi hukum perdata internasional. Kualifikasi adalah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas dan kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional atau disebut dengan HPI, kualifikasi lebih penting lagi karena untuk menyelesaikan suatu kasus diharuskan memilih salah satu sistem hukum tertentu. Istilah kualifikasi yaitu qualification, guilty letter, dan lain-lain. Kualifikasi ialah kegiatan melakukan penyalinan atau Kualifikasi adalah kegiatan melakukan penyalinan
atau menggolongkan fakta atau peristiwa atau hubungan hukum ke dalam kotak hukum atau bagian hukum yang sudah tersedia. Di dalam HPI, masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting, karena dalam suatu perkara HPI, selalu terjadi kemungkinan memberlakukan lebih dari suatu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Di dalam hukum perdata internasional terdapat dua kualifikasi. Yang pertama, qualification of law dan qualification of facts. Yang pertama ada qualification of law. Qualification of law yaitu penggolongan semua kaidah hukum yang ada menurut kriteria dan ditentukan lebih dahulu. Contohnya pembagian ke dalam hukum perjanjian, hukum penanaman modal, hukum waris, hukum perseorangan dan lainnya. Yang kedua ada qualification of facts, yaitu penggolongan atau penyalinan hukum dari fakta sehari-hari dalam istilah hukum. Fakta tersebut dimasukkan dalam kotak-kotak hukum atau bagian hukum yang telah tersedia atau kaidah hukum yang bersangkutan. Ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau pengadilan sebagai dasar atau asas penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Secara tradisional, doktrin hukum perdata internasional membedakan dua fungsi lembaga ketertiban umum, yaitu yang pertama ada fungsi positif dan negatif. Yang pertama ada fungsi positif. Fungsi positif yaitu menjamin agar aturan tertentu dari lex fori tetap diperlakukan atau tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah hukum perdata internasional atau melalui proses pendekatan hukum perdata internasional. Yang kedua, ada hukum negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah hukum asing jika pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep dasar lex fori. Konsep ketertiban umum di dunia meliputi ada konsep Romawi, Jerman, dan konsep Anglo-Saxon. Dalam hukum perdata internasional ada penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu istilah penyeludupan hukum. Dalam hukum perdata internasional terdapat penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada istilah penyeludupan hukum. Di dalam hukum perdata internasional terdapat penyeludupan hukum. Penyeludupan hukum adalah perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional. Penyeludupan hukum adalah perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional hingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing. Hubungan dan ketertiban umum berlakunya penyeludupan hukum. Dilakukannya penyeludupan hukum dan persoalan pendahuluan dan hukum perdata internasional adalah bertujuan agar supaya hukum nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyeludupan hukum. Keduanya hendak mempertahankan hukum nasional terhadap kaidah hukum asing. Perbedaan antara ketertiban umum dan penyeludupan hukum adalah: yang pertama, kita saksikan bahwa umumnya suatu hukum nasional dianggap tetap berlaku, sedangkan dalam penyeludupan hukum nasional
Sedangkan dalam penyeludupan hukum, hukum nasional tetap berlaku jika perbedaan antara ketertiban umum dan penyeludupan hukum, bahwa pada yang pertama kita saksikan bahwa pada umumnya penyeludupan hukum dianggap tetap berlaku. Sedangkan dalam penyeludupan bahwa pada umumnya hukum nasional dianggap tetap berlaku. Sedangkan dalam penyeludupan hukum nasional tetap berlaku dan dianggap tepat pada suatu peristiwa tertentu saja, yaitu ada seseorang yang untuk mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan tindakan yang bersifat menghindarkan pemakaian hukum nasional itu. Penyeludupan hukum dan hak yang telah diperoleh. Istilah hak yang diperoleh sering disebut dengan right of obligation created abroad atau hak yang kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing, yang menjadi persoalan dalam hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional terdapat pilihan hukum. Pilihan hukum adalah salah satu ajaran yang terdiri di bidang teori hukum perdata internasional. Pilihan hukum merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori umum hukum perdata internasional atau yang lazim disebut dengan Paris Autonomy. Pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Kemudian ada batas dalam menentukan pilihan hukum. Batas dalam pilihan hukum ada dua, yaitu pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam hukum kontrak. Hak-hak yang diperoleh dalam hukum perdata internasional. Hak yang diperoleh sering disebut dengan right and obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaedah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh lex fori. Menurut Profesor Gautama, dalam hukum perdata internasional, masalah free strike ini dikemukakan untuk memasalahkan sejauh mana perubahan yang terjadi terhadap fakta akan mempengaruhi berlakunya kaidah hukum yang semula digunakannya. Free strike dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan di luar forum, dapat menerbitkan suatu hak yang melakukan. Free strike dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan di luar forum, yang dapat menerbitkan suatu hak yang melekat pada pihak penggugat dan akan dilakukan atau diakui oleh forum tempat hak itu diajukan sebagai perkara. Persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional. Persoalan pendahuluan merupakan teori umum hukum perdata internasional yang di waktu akhir ini telah Persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional memiliki bagian yang sangat erat dengan masalah kualifikasi dan renvoi, dengan masalah hak yang telah diperoleh yang sudah kita uraikan secara Persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional memiliki hubungan yang sangat erat dengan renvoi
dan masalah kualifikasi. Dengan masalah hak yang telah diperoleh yang sudah kita uraikan. Persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah kualifikasi dan renvoi. Persoalan pendahuluan adalah masalah atau persoalan yang harus lebih dahulu, persoalan pendahuluan adalah permasalahan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pembatasan dari persoalan pendahuluan terhadap lain-lain persoalan yang berdekatan ada dua. Yang pertama ada terhadap Tautologen dan terhadap kualifikasi. Penyesuaian hukum perdata internasional. Penyesuaian adalah kegiatan yang meliputi penyesuaian hukum perdata internasional. Penyesuaian adalah kegiatan meliputi pengertian hukum asing ke dalam pengertian hukum atau terminologi hukum sendiri. Penyesuaian itu meliputi transposition, substitution, adaptation, dan berdasarkan suatu ketentuan peraturan. Transposition adalah pemindahan atau transfer dari hubungan hukum, perbuatan hukum, atau pernyataan kehendak menurut suatu sistem hukum tertentu ke dalam pengertian hukum lain. Substitution adalah pengertian hukum sendiri atau inter yang digantikan dengan pengertian hukum asing yang sama nilainya. Kemudian ada adaptation. Adaptation adalah penghalusan hukum dengan mengkombinasikan pengertian hukum yang saling berkaitan atau penyesuaian yang harus dilakukan berdasarkan hukum, ketentuan, atau peraturan. Timbal balik dan pembahasan dalam hukum perdata internasional. Permasalahan timbal balik dan pembahasan berhubungan erat dengan masalah pemakaian hukum asing. Bila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa hukum perdata internasional apa yang merupakan law applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Pengecualian terhadap pemakaian hukum asing ini terjadi antara lain dalam bentuk ketertiban umum atau karena harus dilakukan penyesuaian. Sekarang ini kita ketemukan lagi pengecualian berikutnya, yakni bila dalam hal tertentu yang diharapkan hanya jarang terjadi hukum asing tidak dapat dipergunakan karena tidak terpenuhi syarat timbal balik atau harus dilakukan pembalasan. Pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional. Hukum asing adalah hukum yang berlaku di negara lain. Pada umumnya, hukum asing itu lebih mengarah pada proses hukum maupun aturan hukum dari suatu negara lain. Pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu hukum asing dianggap sebagai hukum atau regulation. Yang kedua, hukum asing dianggap sebagai fakta atau regulation. Dan yang ketiga, hukum asing yang dianggap sebagai bagian hukum nasional atau yang disebut dengan treaty atau convention.